Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Damayanti dengan NIM 21552011110006 dari Teknik Informatika Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya dengan mereplikasikan dari website orang lain eh, dengan bahasa HTML. Izin saya mau share screen. Baik, di sini saya menggunakan bahasa HTML secara keseluruhan. Dan di sini pada bagian head, bagian kepalanya, saya menambahkan elemen title untuk nama website saya dan juga elemen link untuk menambahkan foto pada titlenya. Di sini saya menggunakan elemen style agar mempercantik dan memberikan kesan rapih kepada website yang saya buat. Di sini saya membuat beberapa kelas yang bisa saya gunakan nantinya pada bagian body. Selanjutnya, di sini pada bagian body, di sini ada header. Header di sini saya berisi eh, nama nama website saya dan juga eh, navbar navigasinya juga. Bagian menu-menu yang bisa diklik oleh user. Di sini saya ada menu Meet Alvisa, Browse Recipes, dan juga kontak. Di sini pada Meet Alvisa, di sini saya menggunakan elemen A. Di sini kenapa menggunakan tagar Meet Alvisa? Karena saya menggunakan eh, jenis jenis atribut eh, dengan value bookmark. Jadi ketika user mengklik Meet Alvisa pada website saya, nanti akan diarahkan ke tempat Meet Alvisanya nanti di situ pada bagian websitenya. Begitu pula dengan browser. Browse. Di sini akan menuju ke bagian browse. Di sini pada bagian A yang ini, elemen A ini, saya menambahkan atribut href ini diisi dengan link. Link ini menuju ke kontrak kontrak kontak pribadi saya. Di situ berisi Instagram dan juga kontak-kontak pribadi saya, sosial media dan sebagainya. Dari sini sampai sini saya menggunakan tabel secara keseluruhan agar saya bisa mengaturnya dengan lebih ringkas. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya membuka tabel baru. Di sini berisi konten-konten yang saya buat secara keseluruhan. Di sini ada judulnya dan sebagainya. Di sini juga pada bagian TR sini saya memanggil kelas font agar si tulisan ini dapat berubah sesuai apa yang saya create dari elemen style yang ada di head. Seperti itu. Dan juga kelas ini dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga di tabel ini saya juga memuat beberapa foto yang saya atur lebarnya dan juga tingginya seperti ini. Seperti itu. Saya juga mengatur lebar dari tabelnya tersebut. Ini. Selanjutnya, kita pada bagian bawahnya, saya membuat tabel baru. Di sini ada ID ini, saya memanggil
tagar dari browse yang saya buat di atas pada bagian tabel pertama. Seperti itu. Di sini saya manggil bookmarknya. Nanti ketika yang pada bagian atas, si user mengklik tulisan browse, nanti akan diarahkan kepada bagian tabel ini. Seperti itu. Dan juga di sini saya menambahkan elemen select dengan berbagai kategori. Di sini ada kategori, ada collection, dan juga course. Di sini di masing-masing kategori, di sini mempunyai beberapa option yang bisa dipilih oleh user. Tapi ini han- eh, hanya bagian depannya saja user interface-nya. Hanya bisa diklik tanpa ada data di dalamnya. Seperti itu. Di sini saya tutup tabelnya. Saya berikan break di sini agar eh, memberikan jarak antar tabel yang saya buat. Di sini tabel tabel ketiga, ini saya memanggil bookmark mid alfisah. Dan juga aturan lebarnya 80%. Kenapa 80%? Karena pada bagian ini saya tidak mau full satu halaman website ke samping karena saya mau memberikan kesan white space pada bagian kiri dan kanannya. Selanjutnya di sini saya menambahkan beberapa TR dan 3D dan juga beberapa gambar yang saya atur lebar dan tingginya. Dan juga di sini saya memanggil kelas font agar mengatur font tulisan yang ada di sini, di bagian tidinya sini. Yang sudah saya setting sebelumnya di bagian style pada bagian head. Sini saya menggunakan close pen karena tidinya ada 7, kebetulan ada 7. Di sini juga saya memanggil kelas font. Di sini juga pada bagian learn more. Di sini saya mencantumkan link. Link ini menuju ke website aslinya nanti. Nanti bisa diklik oleh si user. Selanjutnya, sini saya memberikan kelas padding juga. Kelas padding sebanyak 7 juga. Di sini saya taruh juga beberapa logo yang yang bisa diklik oleh user. Di sini pada logo Pinterest, di sini akan menuju akun Pinterest pribadi saya. Dan juga Instagram sini bisa diklik dan menuju ke Instagram pribadi saya. Dengan aturan gambar gambar si logo yang saya buat dengan ukuran 16 kali 16 pixel. Dan juga aturan TD-nya di sini menggunakan lebar sebanyak 5%. Selanjutnya tutup tabel ditutup. Saya berikan break sebanyak 3 kali. Saya buat lagi tabel keempat. Di sini akan berisi beberapa foto yang saya buat pada variasi ke sini. Nah, bagian sini saya menggunakan ID Center. Width-nya juga saya tidak atur secara full, secara 100%. Saya mengaturnya hanya 60% karena saya mau di bagian kanan kirinya tadi, seperti yang sebelumnya, saya mau membuat white space di bagian kanan dan kirinya. Ini saya atur lebar dari TD-nya. Saya beri background juga. Saya panggil lagi kelas bidding 1 yang saya buat di style tadi. Aliginnya juga saya atur menjadi center semua. Untuk tulisan ini menjadi center. Saya menggunakan heading 4 juga. Agar tulisannya lebih kecil dari heading 2.
Dan juga di sini saya mencantumkan foto yang sudah saya atur eh, panjang dan lebarnya. Di bagian sini saya juga memanggil kelas font size 1 di sini agar sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya tabel tutup. Saya bikin break baru sebanyak 2 kali dan juga saya membuat lagi tabel ke-6. Di sini kurang lebih sama, isi bedanya hanya pada gambar dan juga tulisan. Tulisan pada bawah gambarnya tadi. Dan juga judul pada heading 2-nya. Seperti itu. Yang lainnya pada kelebaran bentuk fotonya juga sama sebenarnya. Membedakannya hanya pada gambar dan sebagainya. Di sini saya lakukan sebanyak kalau nggak salah 4 kali. Setelah itu tabel tutup, saya beri break sebanyak 2 kali. Saja saya bikin tabel terakhir. Di sini saya beri lebarnya secara keseluruhan 100% dengan color eh, kode colornya di sini seperti CC D5AE. Ini pada bagian TR-nya saya beri center, bagian TD-nya sini saya hanya beri lebar 40%. Dan juga saya muat foto di sini dan juga saya juga atur ketinggian dan lebarnya, lebar pada fotonya. Sini juga saya memanggil beberapa kelas pada masing-masing elemen P agar sesuai apa yang saya inginkan. Seperti itu. Dan di sini pada elemen ini saya memuat penginputan di sini. Saya memuat input email yang bisa ditulis atau diinputkan oleh si user. Tapi hanya sebatas ditulis saja, tidak tidak dimasukkan atau seperti website pada umumnya. Karena ini hanya menggunakan bahasa HTML, belum menggunakan bahasa yang lain. Eh, dan juga di sini tabel saya tutup, saya buka lagi. Maaf, saya beri lagi break di sini sebanyak 2 kali. Dan di sini saya beri garis horizontal untuk pemisah antara body dan footernya. Nah, pada bagian terakhir sini, bagian footernya, sini saya menggunakan elemen elemen P dan juga saya memanggil kelas font di sini. Saya berikan colornya, saya atur rata tengahnya dan sebagainya seperti itu. Sama izin saya mau membagikan website saya. Nah, seperti ini. Ini tampilan website saya secara keseluruhan. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, yang bookmark tadi, seperti saya klik Meet Alvisa, nanti akan menuju ke bagian sini. Nah, dan juga ke browse CP sini menuju bagian sini. Nah, seperti itu. Di sini di pada bagian sini saya menggunakan tabel. Di sini saya menggunakan bookmark tadi juga. Di sini kontak bisa diklik menuju eh, kontak pribadi saya. Dan sini juga saya beri HR garis horizontal di sini untuk pemisah antara header dan body. Di bagian sini saya menggunakan table untuk mengisi tulisan dan juga gambarnya. Seperti itu. Di sini ada white space yang saya buat juga.
agar lebih rapih. Dan juga di bagian browse di sini pada bagian elemen eh, select tadi kan saya berikan beberapa option. Nah, di sini si user bisa memilih beberapa option yang bisa dipilih. Hanya bisa memilih saja sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini pada menu ini saya bikin tabel baru juga. Saya muat foto dan juga tulisan. Learn more ini nanti akan menuju ke website aslinya. Pada bagian gambar-gambar ini, icon-icon ini bisa langsung terhubung dengan kontak pribadi saya seperti Pinterest atau sosial media seperti Pinterest, Instagram, Twitter, dan email. Di sini pada bagian ini sampai 5 kali ya. 5 kali ini saya bikin tabelnya tadi sebanyak 5 kali. Hanya dengan perbedaan tulisan di sini gambarnya dan juga tulisan pada bagian bawah gambar. Yang lainnya kurang lebih sama. Seperti itu. Di sini saya bikin tabel baru. Sini saya muat foto. Di sini saya muat tulisan dan juga di sini bisa menginputkan tulisan seperti itu. Tulisan email. Ini bisa diisi email seperti itu. Karena ini bukan JavaScript jadi tidak bisa. Hanya bisa menginputkan tulisan saja sebenarnya. Selanjutnya di sini saya beri break sebanyak 2 kali. Saya beri garis horizontal untuk memisah body dan juga footernya. Di sini juga pada bagian footer seperti yang saya singgung sebelumnya, di sini ada tulisan juga dengan elemen paragraf dengan eh, ukuran font size yang berbeda. Yang pada bagian ini saya beri lebih besar, bawahnya lebih kecil seperti itu. Nah, untuk pembanding dari website yang saya buat dan website yang saya replikasi, saya izin untuk membukanya terlebih dahulu. Nah, pada bagian sini, eh, saya saya rasa kurang lebih sama. Kalau ini agak melebar ya. Di sini bisa turun nanti. Di sini pada bagian browse CCP saya mau selectnya hanya bisa seperti ini gitu. Kalau di sini bisa dipilih seperti ini. Jadi saya tambahkan menu select pada bagian tabel ini. Selanjutnya bagian high sini saya rasa hampir mirip. Hanya saja tidak menggunakan border pada pinggirannya. Seperti itu. Nah, pada bagian variasi di sini eh, menggunakan gambarnya juga yang sama, yang kurang lebih sama seperti di website aslinya. Seperti ini. Nah, di bawah sini saya inputkan email di sini. Seperti itu. Dan juga pada bagian footer bawah sini saya inputkan di sini.
Seperti itu. Secara keseluruhannya kurang lebih menurut saya sama. Hanya beberapa bagian yang tidak saya muat karena ketidakmampuan saya. Tapi saya rasa sama seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.